Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan NIM 4321901037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi perubahan harga. Definisi perubahan harga. Perubahan harga adalah adanya perbedaan harga barang atau jasa pada waktu yang berbeda. Dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum adalah agar dapat diperbandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Jika terjadi perubahan harga, maka perbandingan menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu diatur tentang standar akuntansi untuk perubahan harga, yaitu pelaporan keuangan dalam kondisi inflasi. Jenis-jenis perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga umum, yaitu perubahan harga yang terjadi pada semua produk atau jasa secara umum. 2. Perubahan harga spesifik, mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. 3. Perubahan harga relatif, mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Pos-pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Pos-pos non-moneter. Pos-pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Akuntansi daya beli konstan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Dalam operasinya, perusahaan akan menggunakan atau mengorbankan daya beli aset untuk memperoleh aset dalam rangka menghasilkan pendapatan. Investor berkepentingan dengan informasi daya beli untuk menilai apakah daya beli yang dikorbankan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dipertahankan. Akuntansi kos sekarang, current cost accounting. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas, operasi, atau kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Dasar pengukuran kos sekarang, kos pengganti, nilai jual sekarang, dan nilai terrealisasi harapan. Standar akuntansi perubahan harga. Pada April 2011, sejalan dengan kebijakan konvergensi dengan IFRS, DSAK IAI menerbitkan PSAK 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi. PSAK 63 memiliki tanggal efektif 1 Januari 2012 dan berlaku untuk semua perusahaan yang melaporkan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Dalam PSAK 63 tidak menjelaskan secara spesifik tentang tingkat inflasi tertentu yang dianggap sebagai kondisi hiperinflasi. PSAK 63 hanya menetapkan indikasi-indikasi tertentu di mana hiperinflasi dianggap terjadi. Salah satu indikatornya adalah ketika terjadi tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau melebihi 100%. Persyaratan pengungkapan. PSAK 63 mensyaratkan pengungkapan di bawah ini. A. Fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang pelaporan, dan sebagai akibatnya disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. B. Apakah laporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini, dan nama dan tingkat indeks harga pada akhir periode pelaporan, serta perpindahan dalam indeks tersebut selama periode pelaporan kini dan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya.